Shalom, Bapak Ibu Saudara, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan serial Pujian Natal. Kita telah membahas yang pertama Magnificat Maria, pujian yang dinaikkan oleh Maria. Yang kedua adalah Benedictus Zakaria, pujian yang dinaikkan oleh Imam Zakaria. Dan yang ketiga adalah pujian dari para malaikat, Gloria. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Injil Lukas, pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah yang baru kita baca adalah narasi ketika rombongan malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk memberitahukan kabar mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Sejumlah malaikat turun ke bumi. Dari langit bertaburan bintang, pemimpin malaikat berkata, "Inilah mereka yang menjadi tujuan untuk mendengarkan kabar baik. Mereka adalah para gembala." Malam tiba, para gembala ada di padang gembala, padang rumput. Mereka adalah gembala-gembala upahan. Gembala-gembala yang sesungguhnya tidak memiliki hewan ternak sendiri. Mereka dibayar untuk menjaga. Mereka dibayar untuk memelihara kambing domba. Malaikat Tuhan datang untuk memberitahukan kabar sukacita kepada para gembala. Gembala yang dianggap hina saat itu, profesi yang tidak diperhitungkan, dianggap mereka adalah orang-orang yang rendah, tidak berpendidikan. Bahkan kesaksian gembala di pengadilan tidak pernah diperhitungkan. Tetapi Tuhan memberitahukan kabar sukacita kepada para gembala yang tidak diperhitungkan oleh dunia, yang dianggap hina oleh dunia. Tuhan angkat, Tuhan pilih untuk mempermalukan dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita akan merenungkan apa sesungguhnya maksud dari pujian malaikat ini. Di dalam Alkitab jelas di sana dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-13 dan 14 dari Injil Lukas pasal yang kedua. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Jadi malaikat memuji Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Saudaraku, malaikat memuji Tuhan membawa kabar yang menghiburkan. Kabar yang penuh kegembiraan. Kabar kepada para gembala. Di padang gembala yang berjarak 2,2 km dari Bethlehem, saudaraku, kabar yang menghiburkan itu
menjadi satu berita yang menghebohkan. Dan para gembala merespon dengan sukacita. Mereka cepat-cepat segera pergi ke Bethlehem. Saudaraku, situasi malam hari yang gelap menciptakan kontras yang jelas berbeda dengan penampakan malaikat yang disertai dengan kemuliaan. Kegelapan malam saat itu tiba-tiba berubah menjadi terang yang berkilauan. Keheningan malam saat itu pecah dengan nyanyian sejumlah besar bala tentara sorga. Saudaraku, kabar sukacita yang disampaikan oleh para malaikat, kabar yang menghiburkan itu, kabar yang membawa kelepasan. Allah melawat umatnya. Ada 3 hal yang akan kita pelajari. Pujian dari malaikat adalah berita yang menghiburkan. Yang pertama, perhatikan ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Inilah berita yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Bagaimana tidak takut, saudara, ketika malam hari, di mana para gembala sedang berjaga, tiba-tiba sejumlah malaikat datang, memuji memuliakan Tuhan. Ketakutan itu nampak di hadapan para malaikat, sehingga malaikat berkata, "Jangan takut, aku datang untuk memberitakan kesukaan besar." Bukankah kondisi saat ini adalah kondisi dunia yang tidak berbeda dengan kondisi di mana Tuhan Yesus dilahirkan 2000 tahun yang lalu? Ketakutan yang dialami, bahkan tidak sedikit orang percaya pun mengalami ketakutan. Ketakutan akan kesehatan, ketakutan akan ekonomi, keuangan, ketakutan akan pekerjaan, ketakutan akan masa depan. Tetapi pesan yang 2000 tahun lalu disampaikan oleh malaikat Tuhan, pesan itu masih relevan bagi saudara dan saya saat ini. Jangan takut. Jangan takut akan kesehatanmu. Jangan takut akan keuanganmu. Jangan takut akan masa depanmu. Jangan takut akan apapun yang akan terjadi di hari esok. Karena apa? Sebab ada kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Ada kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Pujian malaikat, Gloria, yang pertama memiliki makna bahwa berita yang menghiburkan yang dibawa oleh malaikat Tuhan adalah kabar baik tentang kesukaan yang besar. Sekali lagi, kabar baik tentang kesukaan yang besar. Kesukaan yang di sini, kesukaan yang dibicarakan bukan kesukaan biasa, tetapi kesukaan yang besar. Di dalam bahasa Yunani memakai kata karan megalen. Jika kelahiran Yohanes Pembaptis saja sudah memberikan sukacita, apalagi kelahiran Yesus Kristus. Sejalan dengan hal ini, para malaikat pun bersukacita. Para malaikat pun memuji Tuhan. Dan gembala pun memuji dan memuliakan Tuhan. Ada kesukaan yang besar, great joy, karena kelahiran Yesus Kristus. Artinya apa, saudara? Tanpa kelahiran Yesus Kristus, tanpa juru selamat yang hadir, tidak akan ada sukacita yang sejati. Saudara, mari mulai hari ini, kita harus percaya bahwa berita sukacita itu, berita yang menghiburkan itu, adalah berita kesukaan bagi kita semua. Yesus Kristus yang telah lahir, Yesus Kristus yang telah turun ke dunia, membawa sukacita bagi saudara dan saya. Amin. Yang kedua, saudaraku, mari kita lihat ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi yang kedua, makna dari pujian malaikat, kabar yang menghiburkan, bukan hanya berita mengenai kesukaan yang besar, tapi yang kedua adalah berita yang menghiburkan itu berisi mengenai keselamatan yang besar, keselamatan yang luas.
Saudaraku, hal yang menarik di ayat yang ke-11 ini adalah bermunculnya gelar kepada Yesus. Ayat ini dikatakan Juru Selamat, Kristus, Tuhan, keturunan Daud. Jadi ada 4 gelar yang ditulis dalam satu ayat. Juru Selamat artinya Sang Penyelamat, Sang Pelepas, Sang Pembebas, Yesus Kristus. Kristus artinya Kristos, Mesias, yang diurapi. Dialah Nabi, dialah Raja, dialah Imam. Tuhan, Kyrios, penguasa, Tuan, pemilik. Keturunan Daud adalah keturunan Raja. Saudaraku, di dalam Injil Lukas seringkali gelar-gelar ini muncul, tapi hanya di ayat yang ke-11 dari pasal yang kedua, muncul 4 gelar ini secara bersamaan. Saudaraku, bukankah kelahiran Tuhan Yesus Kristus adalah berita keselamatan yang luas? Karena bagi seluruh bangsa, bagi seluruh dunia, bukan hanya kepada orang-orang Israel saja, bukan hanya kepada orang-orang Yahudi saja, tapi Yesus Kristus lahir untuk saudara dan saya. Keselamatan yang luas, keselamatan yang besar. Oleh karena itu, ketika kita sudah menerima berita keselamatan itu, mari kita membagikan keselamatan itu kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada lingkungan pekerjaan kita, kepada lingkungan tempat tinggal kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Disitulah kita harus menjadi berkat, mengabarkan kabar sukacita, keselamatan yang besar. Tidak ada jalan lain untuk selamat, tidak ada jalan lain untuk ke sorga. Hanya satu jalan, melalui Yesus Kristus, Tuhan namanya. Saudaraku, pujian malaikat Tuhan, berita yang menghiburkan. Bukan hanya berita mengenai kesukaan yang besar, tapi berita mengenai keselamatan yang agung, yang luas. Yang ketiga, apa isi dari pujian malaikat? Coba lihat ayat yang ke-14, Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-14 dari Injil Lukas pasal yang kedua, di sana dikatakan demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi jelas di ayat yang ke-14 ini dikatakan, berita yang menghiburkan, berita yang dibawa oleh malaikat, pujian yang dinaikkan oleh malaikat adalah berita yang berisi damai sejahtera yang kosmik. Apa arti kosmik? Menyeluruh. Karena Bapak Ibu Saudara ketika membaca ayat yang ke-14, di sana ada beberapa kata kontras yang dituliskan oleh sang penulis, yaitu Injil Lukas, oleh Lukas, yang pertama Allah dan manusia. Ini sangat kontras. Sorga dan bumi. Ini sangat kontras. Kemuliaan dan damai sejahtera. Artinya kelahiran Yesus membawa pujian bagi Allah di sorga, sekaligus membawa damai sejahtera di bumi bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Saudaraku, di dalam Lukas 2 ayat yang ke-14 mengajarkan beberapa hal penting tentang damai sejahtera, eirene, yang dianugerahkan melalui kelahiran Tuhan Yesus. Damai sejahtera berkaitan dengan relasi yang harmonis antara sorga dan bumi, antara Allah dan manusia. Damai akan diberikan bagi mereka yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, tujuan akhir dari Natal bukanlah sekedar keselamatan, tetapi supaya melalui keselamatan yang Tuhan anugerahkan, manusia memuliakan Tuhan. Oleh karenanya di ayat yang ke-14 dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Apakah hidup saudara hidup untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kesenangan saudara sendiri? Biarlah damai sejahtera seperti yang malaikat nyanyikan. Damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya. Damai dalam hati. Damai dengan sesama. Damai dengan Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus membawa damai bagi saudara dan saya. Yang dunia perlukan saat ini adalah kehidupan yang penuh damai. Saya simpulkan pujian malaikat Gloria in excelsis Deo.
Malaikat membawa berita yang menghiburkan kepada para gembala. Berita yang menghiburkan itu berisi yang pertama, berita kesukaan yang besar. Yang kedua, berisi berita keselamatan yang agung, keselamatan yang luas. Yang ketiga, berita mengenai damai sejahtera yang kosmik. Hari ini, sudahkah kita mempersiapkan hati untuk menyambut Natal dengan sikap hati yang mau memuji dan memuliakan Tuhan? Seperti yang dilakukan oleh para malaikat dan juga para gembala. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.